Kalau sudah dilakukan pelayanan, nanti kan bisa dicek sendiri nih Mbak, oleh teman-teman yang ada di puskesmas Iya. atau di tempat praktek. Mereka bisa melakukan pengecekan. Mereka bisa mengecek apakah betul pasien itu dilayani oleh dokter atau konsulan. Kalau sudah dilayani, berarti tinggal memberikan obatnya saja. Oh, Gitu. baik. Berarti ini kembali lagi ya. Kalau misalnya ada orang bilang saya mau ke puskesmas, saya mau antri lama. Sebenarnya lebih gimana nih? Artinya pasien ini kemudahan untuk datang langsung ke puskesmas, untuk antri lama, sama dengan adanya telemedicine ini. Itu gimana sih perbandingannya gitu sebelum ada telemedicine dan sesudah ada telemedicine ini untuk kita sebagai peserta JKN untuk berobat itu bagaimana? Mungkin itu dijelaskan ke Sobat JKN. Nah, kalau telemedicine ini Mbak, sebenarnya telemedicine ini baru kita lakukan uji coba nih Mbak. Uji coba di beberapa fasilitas kesehatan yang terdekat. Dengan kata lain, fasilitas kesehatan itu jaringan komunikasinya bisa memadai, lancar untuk kita lakukan uji coba. Nah, yang berikutnya terkait pelayanan pengambilan obat nih Mbak di puskesmas. Itu sepenuhnya kita kembalikan ke puskesmas sendiri, mengatur alur pelayanan seperti apa. Karena kan di puskesmas juga memiliki pelayanan tersendiri juga di puskesmas. Ada pelayanan tatap muka dan non tatap muka itu pelayanan konsulan via telemedicine. Nah, di sekarang itu kita lebih kepada puskesmas mengatur bagaimana sistem alur pelayanan obatnya. Jadi kalau di puskesmas kan biasanya alur pelayanannya pendaftaran, terus diperiksa oleh dokter, baru ke farmasi. Iya betul. Tetapi kalau untuk pelayanan konsulan ini, itu kan pasien sudah dikonsulkan via online. Setelah itu pasien ke puskesmas untuk mengambil obat. Nah ini kita kembalikan lagi ke puskesmas atau ke fasilitas sendiri, mengaturnya seperti apa prosedur atau alurnya untuk pengambilan obat supaya dia tercatat di farmasi puskesmas begitu Mbak. Oke. Berarti lebih mudah ya kalau misalnya kita lihat tadi. Jadi kita nggak perlu ngantri untuk konsultasi lagi, tapi datang ke puskesmas itu untuk mengambil obat yang diresepkan tadi ya. Iya, Nah, betul sekali. jadi sekarang yang apa tuh namanya kan selain ini nih Kak, mungkin perjalanannya masyarakat pasti hal yang baru, namanya kita memulai sesuatu yang baru itu pasti apa ya, dibilang susah gampang gimana ya Kak, susah gampang ya. Tapi harapannya ke depan ini Kak, apa sih harapannya Kak untuk masyarakat atau peserta JKN maupun puskesmas nih untuk persiapan pelaksanaan telemedicine ini khususnya di wilayah kerja kita ya Kak? Oke, baik. Sebenarnya kalau telemedicine ini memang cukup membantu, Mbak. Bukan cukup, malahan sangat membantu untuk pelayanan yang ada di wilayah cakupan kantor cabangnya kita, mungkin khususnya di kantor Kabupaten Sika, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata. Yang mana kita tahu bahwa masih banyak daerah yang kondisi akses ke fasilitas kesehatannya cukup jauh. Mungkin tempat tinggalnya kita jauh dengan daerah puskesmas atau mungkin tempat praktek dokter nih. Nah, itu sangat membantu sekali bagi masyarakat atau mungkin sobat JKN yang ingin konsul tetapi aksesnya ke tempat praktek atau puskesmas jauh sekali. Nah, itu bisa melakukan konsultasi via mobile JKN ini. Jadi bisa langsung dari rumah sehingga tetap mengakses pelayanan kesehatan. Jadi tidak harus ketemu sama dokternya. Nah itu kalau untuk harapan yang kita, dan juga mungkin untuk internalnya puskesmas sendiri Mbak. Nah mungkin selama ini puskesmas mungkin belum memiliki data terkait konsulan-konsulan, belum tercatat nih secara sistem. Mungkin konsulan-konsulan via WA mungkin dari bidan atau ke dokternya via WA kan belum tercatat secara sistem. Nah dengan adanya konsulan melalui telemedicine atau telehealth mobile JKN ini, itu bisa menjadikan
sebagai bank data atau mungkin sumber data bagi puskesmas bisa tercatat secara sistem. Jadi pasien-pasien yang mungkin mereka konsulkan ke dokter bisa tercatat suatu waktu kalau mungkin dokter membutuhkan riwayat dari pasien itu atau mungkin para bidan membutuhkan riwayat pasien, dia bisa membuka kembali lagi. Itu melalui aplikasi Piker yang diakses oleh puskesmas ataupun dokter praktek itu bisa, Mbak. Oke, Kak, berarti ini sudah berjalan ya? Ya, betul. Boleh cerita dong, Mm-mm. mungkin ada apa gitu terkait pelaksanaan telemedicine ini yang sudah berjalan beberapa waktu ini? Mungkin Oke. bisa aku disampaikan, ada nggak sih pengalaman dari teman-teman mungkin atau siapa yang pernah konsul ke kakak bilang, Kak ternyata begini ya kalau telemedicine, dan merasa mungkin terbantu dengan adanya telemedicine ini, jadi merasa lebih nyaman pakai telemedicine lah daripada jauh-jauh mesti harus datang ke puskesmas, begitu kan? Kalau untuk pengalaman sih Mbak, mungkin lebih kepada curhatan dokternya sih Mbak, lebih kepada curhatan dokternya ini nih. dokternya Dokter yang ada di fasilitas kesehatan itu mungkin penyampaian dari peserta-pesertanya dia yang aksesnya cukup jauh ke fasilitas kesehatannya tuh mereka merasa terbantu sekali. Karena kan yang pertama lebih kepada pekerjaan dari Sobat JKN sendiri mungkin yang selama ini bekerja sebagai PNS mungkin atau mungkin pegawai swasta yang waktunya cukup sangat sibuk di kantor, tidak bisa ke fasilitas kesehatan. Nah, dengan adanya telemedicine ini sendiri, meskipun pasien-pasien itu atau mungkin peserta itu tidak ketemu langsung sama dokternya, mereka bisa melakukan konsultasi dengan dokternya sendiri. Jadi itu cukup terbantu, Mbak. Itu mereka sudah sharing ke dokternya bahwa ini memang cukup membantu sekali untuk kami yang sangat sibuk di dunia pekerjaan, tetapi masih bisa melakukan konsultasi ke dokternya. Wah, mantap sekali ya ternyata telemedicine ini, Kak. Nah, untuk kedepannya nih Kak, apa sih harapannya Kakak dengan berjalannya telemedicine ini? Kedepannya harapan secara khusus maupun secara umum telemedicine ini untuk keberlangsungan program JKN ini. Mungkin harapan dari saya kalau untuk telemedicine ini kan lebih kepada konsultasi nih Mbak, konsultasi via online. Jadi mungkin kita bisa menggunakan telekonsultasi atau telemedicine ini untuk konsultasi online, baik itu dari rumah atau mungkin dari peserta sendiri atau mungkin dari bidan yang ada di fasilitas kesehatan. Untuk tujuannya mungkin yang pertama untuk mengurangi antrian yang ada di puskesmas mungkin. Kalau terlalu banyak antrian, nah peserta itu bisa menggunakan telemedicine atau telekonsultasi ini untuk berkonsultasi dengan dokter tanpa mengantri di puskesmas gitu atau di dokter praktek. Yang berikut, telemedicine ini juga mungkin bisa membantu bagi para bidan-bidan yang ada di Pustu atau Polindes yang aksesnya jauh nih dari puskesmas. Mereka kesulitan sekali untuk bertemu langsung mungkin sama dokternya untuk konsultasi pasien-pasien mungkin dengan ibu hamil begitu. Nah, telemedicine ini cukup membantu karena nanti mereka bisa konsultasi ke dokternya dan dokternya plus pun bisa melakukan video call. Jadi dokter melihat langsung kondisi pasiennya tanpa pasien itu dibawa ke puskesmas yang mungkin jaraknya cukup jauh dari tempat tinggal. Nah, itu mungkin memberi kemudahan bagi puskesmas sendiri. Dan yang berikut ke fasilitas kesehatannya itu lebih kepada menunjang capaian kontaknya bersama peserta, kontak dengan peserta langsung. Kan selama ini mungkin tidak tercatat nih kontaknya di puskesmas atau dokter praktek. Nah, dengan adanya aplikasi ini, itu dia sudah secara otomatis terekam secara sistem nih. Jadi, kontaknya itu mungkin dengan kesibukan yang cukup panjang bagi tenaga-tenaga medis yang ada di fasilitas kesehatan, mungkin tidak sempat melakukan pengentrian lah, atau mungkin mencatat, itu bisa dengan adanya aplikasi ini, dia terekam otomatis, jadi tidak perlu double 2 kali lagi gitu Mbak untuk bekerja. Berarti nggak usah, kayak misalnya dulu mesti dicatat lagi, mesti direkam lagi, gitu. Berarti sekarang otomatis sudah terdata dari datanya telemedicine tadi. Iya, betul sekali. Siap. Lagi ya Kaita, mungkin selain ajakan itu Kak, adakah pesan lagi untuk Sobat JKN? Yuk akses telemedicine-nya gitu kan. Mungkin bisa kata-kata terakhir untuk program JKN di akhir penutup perbincangan kita pada sore hari ini. Oke, kata-kata terakhir nih.
Mungkin lebih kepada ajakan nih untuk sobat JKN, mari untuk sama-sama kita download nih aplikasi mobile JKN. Nah, untuk aplikasi mobile JKN itu sendiri ada berbagai macam fitur yang bisa kita gunakan nih. Selain telehealth nih atau telekonsultasi, ada fitur antrian online, ada fitur relaksasi pembayaran bertahap pun ada. Ya. Terus ada fitur screening riwayat kesehatan ada. Nah, itu banyak sekali tuh fitur-fitur yang ada di aplikasi mobile JKN. Jadi itu memang sangat membantu. Jadi ajakan itu lebih kepada kita download sama-sama nih aplikasi mobile JKN karena banyak manfaatnya di situ. Si mobile JKN, bukan Mobile Legend ya Kak? Ya bukan mobile JKN. Jangan lupa download Aplikasi mobile JKN. Mobile JKN. Ya. Nah, nanti langsung download, langsung coba deh Ya, fitur yang coba ada di- betul sekali. Dengan begitu berakhir pula bincang-bincang kita pada sore hari Ya. ini. Terima kasih banyak Kak Ita Baik, atas terima informasinya kasih. terkait telemedicine. Semoga pekerjaannya, kegiatannya berjalan lancar dan sampai jumpa lagi. Dadah, sampai jumpa di episode Dadah.